Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak ya. Kali ini kita bahas bab 10, yaitu menghindari perilaku tercela. Adapun perilaku tercela itu terdiri dari licik, tamak, zalim, dan perilaku diskriminasi. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita mulai saja pelajaran pada kali ini. Pembahasan yang pertama adalah tentang licik. Apakah ada yang tahu pengertian licik? Mungkin di antara kalian sudah mengetahui apa itu licik. Di sini licik ini memiliki pengertian, di antaranya adalah banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sikap licik ini merupakan sikap yang didominasi oleh hawa nafsu untuk menguasai ataupun mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kesadaran diri akan kemampuan dan ilmu yang memadai. Ia ini akan menggunakan segala cara yang bisa dipakai meskipun salah dan sangat merugikan untuk mengantarkannya pada suatu maksud ataupun tujuan yang dianggapnya menyenangkan bagi dirinya. Jadi orang licik ini tidak mempertimbangkan apakah hal yang dilakukan dalam mencapai tujuan itu benar atau salah, dan kebanyakan dia menggunakan cara-cara yang salah untuk memenuhi atau menggapai tujuan dari apa yang dia inginkan. Ya, selanjutnya adalah ciri-ciri daripada sifat licik. Jadi memang sifat licik ini sangat berbahaya, baik bagi pelakunya maupun orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu kita perlu kemudian mengenali agar tidak mengikuti arus dan menanggung bahaya daripada sifat licik. Di antara ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia dan bahagia ketika melihat orang lain menderita. Jadi ini salah satu cirinya. Jika yang lainnya kemudian merasa berhasil, mereka akan kemudian merasa iri, bahkan hingga berkomentar buruk dan menyakitkan. Ditambah lagi sangat bahagia ketika orang lain menderita. Ini cirinya. Yang kedua adalah berpikir untuk mencelakakan orang lain. Orang yang licik mempunyai rencana-rencana negatif untuk menghalang-halangi agar orang lain ini mengalami kegagalan. Dan yang ketiga, mendekat jika membutuhkan. Jadi orang yang licik akan mendekat jika membutuhkan dan akan menjauh jika tidak membutuhkan. Bahkan yang terparah, mereka ini bisa saja menceritakan segala keburukan dan memfitnah Anda di hadapan orang lainnya. Jadi salah satu cirinya diantaranya mendekat ketika ada keperluan saja. Yang keempat, menghalalkan segala cara. Mereka ini senang sekali menggunakan jalan yang tercepat untuk mencapai keinginannya, sehingga tentu saja mereka ini menghalalkan segala cara, termasuk perbuatan buruk seperti menipu, kemudian berbohong, mengelabui, dan hal-hal yang merugikan lainnya. Kemudian yang kelima adalah nafsunya ini tidak pernah berujung. Mereka ingin selalu melakukan semua hal yang dirasa dapat memuaskan dirinya. Yang keenam, pandai menipu untuk memuluskan siasatnya yang licik.
Orang yang licik akan selalu menipu dan berbohong serta bersilat lidah. Kemudian membalas kebaikan orang lain dengan sebuah pengkhianatan. Ini mungkin beberapa ciri-ciri daripada perilaku licik. Selanjutnya adalah sebab-sebab orang yang berperilaku licik. Karena lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatan sekecil apapun. Kemudian terlalu mencintai dunia, mereka berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan dunia dan tidak pernah mengingat akan kehidupan akhirat. Jadi ini adalah sebab daripada orang berperilaku licik. Faktor yang pertama adalah memang lemahnya iman. Ditambah lagi tidak ada rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwasanya ini Allah maha menyaksikan atau maha melihat segala perbuatan manusia. Yang selanjutnya adalah dalil Nabi tentang licik. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhal munafiqi salasun idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Rawahu yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila ia berkata berdusta, apabila ia berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Kemudian dalil yang lain juga terdapat dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Pembahasan selanjutnya yang kedua adalah tamak. Apakah itu tamak? Tamak ini memiliki arti cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa yang besar. Sebenarnya tamak ini berasal dari bahasa Arab, dari kata at-tamak, yang artinya adalah suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup, sehingga ia selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Jadi orang yang tamak ini selalu mengharap pemberian orang lain, tetapi dia sendiri justru bersikap pelit atau bakhil. Ia ingin mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan. Orang yang tamak selalu merasa harta yang dimilikinya selalu kurang dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tamak selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh syariat atau tidak. Jadi inilah pengertian daripada perilaku tamak. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang berperilaku tamak. Ada 2 orang yang tamak dan masing-masing tidak akan kenyang. Jadi pertama, orang tamak untuk menuntut ilmu, dia tidak akan kenyang. Kedua, orang yang tamak memburu harta, dia juga tidak akan kenyang. Tamak yang pertama itu dibolehkan, jadi tamak terhadap ilmu. Tetapi tamak yang kedua ini dilarang. Maka ciri-ciri tamak terhadap harta diantaranya adalah yang pertama, terlalu mencintai harta yang dimiliki, kemudian mengharap pemberian orang lain, mendambakan kemewahan dunia, serakah dalam mengumpulkan harta, bersifat bakhil, kikir dan pelit, tidak memikirkan kehidupan akhirat, selalu memikirkan kemewahan dunia, terlalu hemat dalam membelanjakan harta,
Dan yang terakhir adalah semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Jadi inilah beberapa ciri daripada perilaku tamak. Kemudian penyebab dari perilaku tamak. Jadi penyebab hati seseorang yang terjangkit penyakit tamak itu diantaranya adalah tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian kurang memahami arti hidup bermasyarakat yang di dalamnya ia berkewajiban saling menolong, kemudian membantu, bukan saling iri hati kepada sesama. Kemudian ingin menumpuk harta kekayaan, kemudian tidak pernah merasa puas dengan apa yang dicapainya, menginginkan seperti apa yang didapat orang lain, berangan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Dalil nakli tentang tamak ini terdapat dalam Quran Surat Al-Adiyat ayat 8 dan Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Di antaranya dalam Quran Surat Al-Adiyat ayat 8 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Kemudian di Quran Surat Al-Fajr ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Yang artinya, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Perilaku yang selanjutnya adalah zalim. Jadi zalim ini memiliki makna meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi menurut ajaran Islam, aniaya atau yang disebut dengan zalim ini bisa juga diartikan sebagai sebuah perbuatan dosa yang perlu ditinggalkan. Karena tindakan aniaya akan dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Berkaitan dengan istilah zalim ini, kemudian Ar-Razi ini memberikan 10 penafsiran zalim. Jadi diantaranya adalah zalim adalah orang yang lebih banyak kesalahannya. Selanjutnya, sesuatu yang kulitnya lebih bagus daripada isinya. Orang yang bertauhid dengan lidah tetapi berbeda dengan sepak terjang hidupnya. Kemudian orang yang berbuat dosa besar, yang membaca Al-Quran dengan tidak mempelajari isinya apalagi mengamalkannya. Zalim adalah orang yang jahil, orang yang tidak mau berhenti berbuat maksiat, orang yang setelah dihisap masuk neraka, dan orang yang mengambil Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Jadi ini berkenaan 10 penafsiran zalim menurut Ar-Razi. Nah, selanjutnya adalah berkenaan ciri-ciri orang yang berperilaku zalim. Jadi orang yang zalim hidupnya menciderai hak-hak orang lain dan juga hak Allah atas makhluknya. Ciri-ciri mereka adalah diantaranya suka melakukan kemungkaran, senantiasa mengingkari kebenaran, kemudian melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul, dan gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, menghina, dan lain sebagainya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan bahwa kezaliman itu ada 3 macam, yaitu zalim kepada Allah atau yang disebut dengan syirik, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada sesama manusia. Adapun zalim yang tingkatannya paling tinggi dan tidak dapat diampuni oleh Allah adalah zalim kepada Allah atau yang disebut dengan syirik. Sedangkan zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah
adalah zalim terhadap sesama manusia, maka pasti akan dituntut oleh orang yang teraniaya di hadapan Allah. Jadi kita perlu berhati-hati daripada perilaku zalim. Selanjutnya adalah penyebab orang yang berperilaku zalim. Zalim dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun biasanya orang yang berlaku zalim itu disebabkan oleh diantaranya lemahnya iman, kemudian ingin mempertahankan kekuasaan, tidak mampu menahan nafsu, dan terlalu mencintai dunia. Ini beberapa penyebab orang yang berbuat zalim. Dalil nakli tentang zalim ini terdapat dalam Quran surat Al-Anfal dan Quran surat Ibrahim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Yang selanjutnya adalah Quran surat Ibrahim ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumi tashkhasu fihil absar. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya hanya Allah yang menunda hukuman mereka sampai pada hari di mana disaksikan oleh semua mata. Pembahasan perilaku tercela yang terakhir adalah diskriminasi. Mungkin ada yang tahu berkenaan apa itu diskriminasi. Jadi diskriminasi ini adalah bisa diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap semua warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, kemudian agama, dan lain sebagainya. Segala perlakuan pembedaan yang didasarkan atas warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, dan berbagai perbedaan lainnya ini merupakan perbuatan diskriminasi. Masih banyak tindakan diskriminasi kita saksikan dalam keseharian. Banyak orang yang memperoleh perlakuan berbeda karena memiliki warna kulit yang berbeda, kemudian perbedaan jenis kelamin, status sosial, kemampuan yang dimiliki. Perlakuan berbeda yang mendatangkan rasa yang tidak nyaman, bahkan sakit hati bagi orang yang menerimanya. Setiap manusia ini menginginkan kesempurnaan, akan tetapi tidak semua keinginan manusia terwujud. Kemudian bentuk-bentuk diskriminasi mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat ini sangat banyak sekali, baik berkenaan diskriminasi dari beberapa aspek berdasarkan warna kulit, mungkin golongan, jadi mementingkan golongannya sendiri misalnya. Kemudian membedakan perlakuan antara golongannya dengan golongan yang lain, kemudian suku, bahkan karena berbeda suku kemudian dibedakan, kemudian faktor ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, terjadi sebuah perbedaan, bahkan agama dan lain sebagainya. Jadi perlakuan diskriminasi bisa terjadi di mana dan kapan saja. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik yang kemudian saya sebutkan tadi. Kemudian dalil nakli tentang diskriminasi terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi di sini kita dianjurkan untuk saling mengenal dan kemudian tidak membeda-bedakan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan karena sukunya, bukan karena warna kulitnya, kemudian bukan karena bahasanya, ya, tapi yang membedakan adalah ketakwaan.